Salam semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kita mengikuti SOP yang baru dari gereja, kita tidak boleh beribadah secara fisikal di gereja. Kita akan mengikuti ibadah secara dalam talian di Facebook dan juga di YouTube. Jadi sebagai keluarga besar GTPG, khususnya Gereja Bahasa, mari saudara-saudari kita membantu gereja kita, tekan like dan share kepada saudari-saudari kita, kawan-kawan kita dan teman-teman kita dimanapun mereka berada. Hari ini juga adalah hari yang istimewa, karena pada tahun ini kita sekali lagi dapat menyambut Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang berada di luar sana, juga ibu-ibu dari jemaat GTPG Hosana. Kita menyambut Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa sebagai membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang disembah oleh nenek moyang kami, Abraham, Ishak dan Yakub, dan Engkau juga Allah yang sama, yang kami sembah, yang kami tinggikan dan yang kami muliakan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami satu persatu, seperti Engkau telah berjanji mengirim Roh Kudus-Mu untuk setiap orang. Berkatilah pemimpin pujian pada pagi hari ini, juga penyampai firman, supaya setiap firman yang kami dengar, kami menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih lagi mengenali Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Khususnya pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk ibu-ibu. Pada tahun ini kami sekali lagi menyambut Hari Ibu. Kiranya ibu menjadi penunjang utama bagi keluarga kami, membantu keluarga kami di dalam keadaan masa pandemik ini. Ibulah yang sering melakukan semua tugas, memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Shalom kepada jemaat yang berada di mana saja kita berada saat ini. Kita percaya hadirat Tuhan ada di mana saja di dalam hidup kita. Saat ini sebelum kita mulai kebaktian, mari kita siapkan hati kita. Kira-kira dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di mana tempat kita berada. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat lagu menyembah Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita, sembah Dia. Shandara baba kura baba shandara baba. Angkat suaramu sembah Dia. Oh shandara baba kura baba shandara baba. Haleluya Yesus. Kura baba shandara baba diandara baba. Haleluya Yesus. Sembah Dia, sebab Tuhan yang layak disembah. Tuhan kita yang lebih besar dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Apapun masalah, apapun beban yang kita hadapi, sembah Dia Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Biar hadirat Tuhan turun di atas kita di tempat di mana kita berada. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Dia. Sembada dimanapun kita berada saat ini, mari angkat suaranya. Sembada, sebab Tuhan yang layak disembah, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, sebab-Mu, sebab nama-Mu kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu sentiasa melimpah di dalam hidup kami. Kami tidak pernah kehabisan berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sepanjang hidup kami di atas dunia ini Tuhan, kami tidak pernah kelaparan. Sebab Engkau Tuhan yang memberkati kami di tempat dimanapun kami berada. Sebab jikalau kami menuruti setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami, damai sejahtera-Mu sentiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Mari siapkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, lihatlah setiap kami yang ada di mana saja kami berada. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami datang untuk mengangkat pujian hanya bagi-Mu, Sang Raja kami. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan, lihatlah setiap kami datang mengangkat hati kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Oh Tuhan Yesus, Sang Dialah hadirat-Mu mengalir Tuhan, mengalir dimanapun anak-Mu berada tadi, dan di tengah-tengah orang tadi Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kebangkitan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Inilah saatnya Tuhan, kami mengalami perubahan yang Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, agar kami Tuhan dibangkit dari kelemahan kami, hanya bagi kami, hanya bagi nama-Mu dalam hidup kami.
Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat kami mulai ibadah kami serahkan setiap anak-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Tuhan, kami serahkan aktiviti kami saat ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat pujian dan menyembah ini Tuhan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kira-kira dimanapun saat ini kita berada, mari kita angkat pujian Hatiku Percaya. Kita cari bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan emasku, yang gunung batu dan keselamatanmu. Hanya padamu kami percaya.
Dimanapun saat ini kita berada, mari kita tunduk kepala kita kepada Tuhan. Karena Tuhan, kita yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kita percaya ramai saat ini yang terkesan oleh wabak, tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita yang lebih besar akan menolong kita. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Oh, Tuhanku luar biasa, Tuhanku dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Angkat suaramu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Saat ini dimanapun kita berada, angkatlah pujian ini sebagai doa kita. Katakan Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi pada saat ini. Haleluya Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya Yesus. Angkat suaramu, sembah Dia.
kami Tuhan. Engkau besar dari masalah yang kami hadapi. Inilah doa kami Tuhan. Meskipun masalah yang kami hadapi besar saat ini, namun Tuhan kami yang lebih besar di dalam hidup kami. Haleluya. Sebab ada kuasa yang telah menyesatkan kami saat ini Tuhan. Tetapi semua kuasa itu di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kami yang besar. Mari kita renungkan janji Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Janji Tuhan kepada kita, Dia tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita renungkan janji Tuhan. Meskipun apa yang kita hadapi saat ini, percayalah janji Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Mari kita angkat pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Angkat suaramu, katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita lakukan janji Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mungkin kita saling menghadapi masalah, namun percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu dan indah pada waktu. Oh, shanarab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 
Kita renungkan janji Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih. Oh, angkat nyanyi sekali lagi. Bahwa janji Tuhan selalu tepat pada waktu dan indah pada masanya. Haleluya, jadikan ini sebagai doamu. Oh, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan sebentar tadi. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberi kepada Tuhan. Saudara dan saudari boleh memberi secara online seperti
yang tertera di layar. Saudara juga boleh memberi di dalam gereja, menghantarnya di gereja, dan kita akan menerimanya. Mari kita berdoa sebelum kita memberi kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberi kepada Engkau. Kami memberi karena kami rela hati untuk menolong mereka yang belum mengenal firman Tuhan, dan juga bisa mengutus hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan Injil. Kami gunakan wang perpuluhan dan persembahan kami ini sebagai satu tanda untuk menyokong gereja kami untuk melakukan misi dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk mereka yang akan memberi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga ada sedikit pengumuman daripada gereja. Kita ada Zoom prayer meeting pada setiap hari Isnin jam 5 pagi dan juga hari Kamis jam 9 malam. Saya menghimbau kepada saudara dan saudari supaya boleh mengikuti kita bersama-sama berdoa di dalam Zoom prayer meeting ini. Terima kasih, dan kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu, kami sayang Ibu. Selamat Hari Ibu, kami sayang Ibu. Aku ada saat ini. Engkau menjaga dan merawatku sejak mataku terbuka dan melihatmu. Senyum manis dan kasih hiasan indah di wajahmu. Ibuku, olehmu aku ada saat ini. Saat ku mengerti arti kebaikan darimu, teguranmu bagiku adalah ungkapan kasih tersembunyi. Didikanmu bagiku adalah latihan bagi jiwaku. Ibuku, terima kasih untuk cintamu. Ibuku, terima kasih untuk doamu. Ibuku, aku menyayangimu. Selamat Hari Ibu. Salam, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Ini suatu kemurahan yang dari Tuhan, yang begitu luar biasa. Dan saya ucapkan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat ini, di mana sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita jemput bangkit berdiri. Buat semua yang ada di rumah, di mana saja berada, kami jemput bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan.
Bapa yang baik, kami kembali datang kepadamu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami ucapkan adalah berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan urapi lidah kami ya Tuhan, agar apa yang kami ucapkan boleh dimengerti. Dan urapi Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan pada saat ini ya Tuhan, biar mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian kami pertengahan ini hingga sampai akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada roh jahat, roh setan yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan, kami ikat, kami usir, kami tegeng dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini, terutama dari ruangan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita pada saat ini, saudara, yang terdapat di dalam kitab Amsal 31 ayatnya yang ke-12. Mari kita buka Amsal 31 ayatnya yang ke-12. Yang begini bunyi firman Tuhan. Ia yang berjudul puji-pujian untuk istri atau ibu yang cakap. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Firman Tuhan pada saat ini menegaskan kepada kita, mengajar kepada kita. Mari kita sebagai ibu-ibu atau istri atau wanita, sebab wanita pun nanti akan menjadi seorang ibu. Ya, mari kita. Sekarang banyak sekali wanita-wanita yang bekerja atau dia bekerja, banyak wanita-wanita yang bekerja selain ibu-ibu Kristen. Tetapi kita sebagai ibu-ibu seorang Kristen, mari kita berjalan, belajar sesuai dengan firman Tuhan. Saatnya sekarang ini kita belajar taat, menjadi wanita yang bertanggung jawab, wanita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, wanita yang menjalankan perintah Tuhan. Dan sekarang firman Tuhan waktu sangat singkat, jadi kami mengajak saudara-saudara membaca Alkitab di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Firman Tuhan sangat menjelaskan bagi kita wanita-wanita, tugas kita sebagai wanita. Firman Tuhan mengajar kita, karena kita adalah seorang ibu atau seorang istri yang dipilih oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Seorang wanita yang bijak adalah wanita yang dapat menyeimbangkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu diantaranya taat kepada suami, mengurus anak-anak,
mengurus rumah tangga, juga harus bekerja. Itu firman Tuhan di kitab Amsal sangat jelas mengajar kita sebagai ibu. Karena kita anak-anak pilihan Tuhan, kita memang harus berjalan sesuai kehendaknya Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi teladan bagi keluarga kita, juga bagi orang lain. Jadi tugas kita yang utama berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Artinya hidup harus memberikan taat, dicurahkan kehidupan kita itu untuk kepada suami. Kita harus mentaati karena itu adalah perintah Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan. Jadi kita sebagai ibu, sebagai istri harus mentaati apa yang Tuhan mau. Perbuatan kita adalah boleh mencerminkan di dalam keluarga kita, dan kita juga harus memahami tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan menciptakan kita untuk suami kita. Firman Tuhan di Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 yang berkata begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Jadi kita ini sebagai istri, sebagai ibu, kita ini memang sudah dipilih Tuhan untuk suami kita. Jadi mari kita taat sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi penolong bagi suami bukan membuat kita, posisi kita itu rendah, bukan, melainkan justru hal itu disebut dalam Alkitab di kitab Mazmur tadi sebagai orang yang istri yang cakap. Kemuliaan laki-laki dan juga mahkota bagi suaminya. Kalau kita sebagai istri yang cakap atau ibu yang cakap, itu kita adalah kemuliaan bagi suami kita. Sebab kita dipilih Tuhan untuk menjadi penolong. Tapi penolong di dalam Tuhan itu bukan cuma menolong menyiapkan makanan, menolong cuci rumah, bukan. Di dalam keluarga kita dipilih Tuhan begitu luar biasa. Kita diberi tanggung jawab yang begitu luar biasa. Makanya kita sebagai ibu, sebagai istri yang dipilih Tuhan untuk suami kita, kita harus sesuai dengan kehendaknya. Salah satu yang terbaik untuk mendukung suami dan berbuat baik kepada suami adalah pertama, kita harus menghormati suami. Kita harus menghormati suami dan kita senantiasa berdoa untuk suami kita. Berdoa untuk suami itu sangat penting bagi seorang ibu, supaya melalui Roh Kudus, Tuhan itu membentuk dan menjadikan suami kita sebagai sosok yang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita ini sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan
yang diciptakan Tuhan, yang dipercayai Tuhan untuk menjadi penolong. Itu begitu luar biasa. Tapi penolong di dalam Tuhan itu penolong yang begitu luar biasa, yang menjadi kemuliaan, yang menjadi contoh bagi anak-anak kita, yang harus menjadi teladan kepada anak-anak kita. Kita harus punya tanggung jawab untuk mengurus anak-anak, untuk mengasihi suami, juga untuk bekerja, untuk memperhatikan anak-anak kita, untuk mencukupi apa yang menjadi keperluan anak-anak kita. Mungkin saat ini banyak ibu-ibu yang jauh dari anak-anaknya. Banyak ibu-ibu yang mungkin dari Indonesia ada di sini. Itu tak mengurangi kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Jadi biarpun kita jauh, kalau seorang ibu Kristen tetap kasih sayang ada. Kasih sayang kepada suami ada. Itu saya sendirilah ya. Saya sendiri, walaupun saya jauh dari anak-anak saya. Kalau mungkin, kalau saya suruh memilih, saya bersama anak saya. Saya tak payah kerja jauh-jauh. Itu saya memilih bersama anak saya. Tetapi karena keadaan saya yang nggak memungkinkan, nah itu saya rela meninggalkan anak-anak saya untuk berkorban untuk keperluan anak-anak saya, bukan untuk saya sendiri. Itu untuk anak-anak saya. Saya sebagai istri menolong suami saya yang kurang mampu untuk mencukupi keperluan anak-anak saya. Karena anak saya banyak, tapi puji Tuhan, kasih saya kepada anak-anak saya, kepada suami saya, tidak ada kurangnya. Saya tetap berdoa untuk suami saya tetap mengasihi suami saya, walaupun toh saya nggak pernah ketemu. Tetapi setiap saat suami saya, anak-anak saya, keluarga saya masih mempunyai ibu saya ada di dalam hati saya. Melalui doa, melalui persekutuan, saya ada suatu grup keluarga. Jadi apa saja, walaupun saya jauh dari anak-anak saya tahu, saya memperhatikan, saya tahu keluh kesahnya anak saya selalu memperhatikan. Saya bukan bekerja untuk diri saya sendiri, saya bekerja untuk anak-anak saya. Di dalam jasmani maupun rohani, saya tetap mengasihi anak saya. Di dalam jasmani saya harus bekerja demi anak-anak saya untuk mencukupkan apa keperluan anak saya. Tetapi saya minta kekuatan daripada Tuhan, karena saya merasa sebagai ibu, sebagai istri yang dipilih oleh Tuhan, saya berjalan di atas kebenarannya Tuhan. Puji Tuhan, sampai saat ini anak-anak saya, suami saya, ibu saya masih dalam pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena bukan saya ini sok suci, tetapi karena saya memang memberikan hidup saya ini kepada Tuhan. Karena kalau hidup saya berikan kepada Tuhan, tak mengharap kepada Tuhan, saya nggak mampu. Karena saya pun anak banyak, secara manusia tak kaya. Jadi saya cuma mengandalkan kebenaran Tuhan. Jadi saya mengajak ibu-ibu semua, biarpun jauh daripada anak-anaknya, tetap kasihnya, jasmani maupun rohani. Ibu-ibu bekerja untuk anak-anaknya, untuk masa depannya anak-anaknya. Dan kita sebagai ibu yang dipilih
Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, juga bagi sesama. Biarlah keluarga kita boleh merasakan kasih Tuhan, sehingga dia boleh menjadi anak-anak yang taat, takut kepada Tuhan, sesuai apa yang kita lakukan. Jadi kita sebagai ibu, kita sebagai istri, mari kita selalu mendorong kepada keluarga kita untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sebab menghormati suami itu sangat-sangat menjadi seperti tanggung jawab kita. Sebab itu firman Tuhan yang berkata, bukan yang berkata itu pastor atau siapa, kamu harus taat kepada suamimu. Bukan, itu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah perkataannya Tuhan sendiri. Jadi kita sebagai ibu, kita harus taat kepada Tuhan supaya hidup keluarga kita damai sejahtera. Kita tetap mengasihi suami saya walaupun saya sudah jauh dengan suami saya. Ini suatu kesaksian ya. Sudah 20 tahun. Tetapi hati saya tak pernah tak mengasihi suami saya. Biar toh kalau mungkin orang di luar Tuhan, mungkin alah suami tak mencukupi, alah suami kerjanya cuman macam itu, alah suami hasilnya lebih banyak saya. Itu mungkin kalau ibu-ibu yang bukan pilihannya Tuhan, ibu-ibu yang bukan ibu yang takut akan Tuhan. Tetapi kita sebagai ibu, sebagai istri yang dipilih Tuhan, mari kita belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada nyanyian di Indonesia ya, kalau di Malaysia mungkin nyanyian itu tak ada. Yang begini bunyinya, itu memang benar, sangat benar. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Itu betul, kasih ibu itu memang seperti itu. Kasih ibu itu seperti sinar, tak pernah berhenti menyinari anak-anaknya, tak terhingga, tak mengharap balasan apa-apa. Seperti kasih Tuhan Yesus yang menyertai kita di setiap hari. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Dia tak mengharap apa-apa. Yang penting kita itu taat. Apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus baik. Apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, kalau sesuai dengan kehendaknya, Tuhan selalu memberi. Apa yang harus kita balaskan? Yang kita harus balaskan, kita harus taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu namanya kita sudah membalas kebaikan Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kita sudah melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita juga mungkin semua ibu-ibu juga pernah jadi anak ya. Kasih ibu kita, sampai saat ini saya masih punya seorang ibu yang umurnya hampir 100 tahun. Tapi begitu luar biasanya ibu saya itu boleh menjadi teladan bagi saya. Ibu saya walaupun dia itu nggak kaya, tapi kasihnya kepada anak saya, kepada anak-anaknya, kepada saya dan adik saya, sampai tua pun
dia selalu memperhatikan, dia selalu berdoa. Padahal ibu saya dulu latar belakangnya bukan ibu Kristen, tetapi setelah ibu saya menjadi ibu Kristen, ibu saya selalu melakukan kehendaknya Tuhan. Sampai saat ini, biarpun dia sudah hampir 100 tahun, dia tak pernah namanya hari Sunday, nggak ke gereja, dia nggak pernah, kecuali dia sakit. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini, ibu saya boleh menjadi teladan bagi saya. Saya pun punya prinsip, saya mau seperti ibu saya. Sampai tua pun dia selalu berdoa. Sampai tua pun kasihnya tetap kepada saya, kepada adik saya. Itu kasihnya ibu saya. Jadi apa yang harus kita balaskan sebagai anak kepada ibu kita? Kalau kita mau membalas kebaikan ibu kita, mungkin kita tak mampu. Sebab kasih ibu itu tak ada, pokoknya terlalu besar lah, kita nggak mampu. Tapi kita sebagai anak, mari kita mendoakan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, nenek kita, supaya Tuhan memberi panjang umur, sehat selalu, dan diberkati, diberi kesehatan. Itulah pembalasan kita yang sangat berharga, sebab doa adalah Tuhan yang melakukan. Jadi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau kita tidak bisa memberi atau memberi kasih sayang, tetapi kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi, Tuhan akan mencukupkan. Itulah balasan kita kepada orang tua kita. Terima kasih. Pada saat ini saya menghimbau ibu-ibu menjadi ibu yang takut akan Tuhan. Sebab ibu yang takut akan Tuhan itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat dipuji. Mungkin dipuji oleh suami karena kita taat, kita mengasihi, kita nggak berbuat jahat. Kita dipuji oleh anak-anak karena kita selalu memperhatikan, kita selalu mendorong, mendoakan, mengajak anak-anak takut akan Tuhan. Kita akan dipuji oleh keluarga kita, terutama dipuji oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita sebagai ibu, mari menjadi ibu yang takut akan Tuhan, supaya kita berguna bagi keluarga kita, juga menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini saya akan berdoa untuk ibu-ibu. Saya undang bangkit berdiri, saya undang bapak-bapak, anak-anak bertumpang tangan kepada ibu-ibunya, kepada ibunya, supaya ibu lebih hari lebih dikuatkan oleh Tuhan, lebih hari ibu selalu dipercayai, ibu boleh menjadi teladan. Mari kita tumpang tangan kepada ibu-ibu, dan saya akan berdoa untuk semua ibu-ibu di mana saja mereka berada. Pada saat ini saya akan berdoa untuk ibu-ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang membimbing, memimpin kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Begitu luar biasa firman-Mu Tuhan pada saat ini, membimbing kami, menuntun kami. Ajari Tuhan, kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu, agar kami menjadi ibu yang cakap, ibu yang bertanggung jawab, ibu yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan
para ibu-ibu di mana mereka berada dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menjamah seorang ibu ini. Berilah Tuhan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mendidik anak-anaknya, untuk mengasihi suaminya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat, akal budi yang daripada Engkau ya Tuhan, supaya ibu-ibu ini boleh menjadi ibu yang takut akan Engkau, ibu yang berjalan sesuai kehendak-Mu, agar ibu-ibu ini tambah hari, tambah setia, tambah taat untuk mendidik anak-anaknya dalam kebenaran-Mu, untuk selalu berdoa untuk suaminya, memberi dorongan, mengasihi sampai akhir hidupnya, tetap mengasihi suaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, di mana saja mereka berada. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang jauh daripada Engkau Tuhan, kembalikan, pulihkan mereka setia untuk memuliakan nama-Mu. Setia, takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, yang saat ini dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang saat ini mereka sakit, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, mereka boleh merasakan kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan, agar mereka boleh merasakan kasih, pertolongan, kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam kesusahan, dalam kekurangan, dalam masalah, Tuhan beri jalan keluar, biar mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, agar mereka tetap setia memegang janji-janji-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa para hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menopang, memberi kesehatan, memberi ketabahan, ketaatan, walaupun keadaan seperti ini, agar mereka tetap maju, setia untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.